Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau di channel Millennial Citizenship. Sobat milenial yang baru bergabung, silakan jangan lupa klik tombol subscribe. Ini merupakan video pembelajaran yang keempat untuk kelas 8 bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah sebelumnya dibahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, pada video ini kita akan membahas mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Bagi yang belum menonton penjelasan pertama, kedua, dan ketiga, silakan klik link penjelasan bagian 1, 2, dan 3 ada di deskripsi. Langsung saja simak penjelasan tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada video sebelumnya kita sudah memahami bahwa Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena pada dasarnya setiap sila Pancasila itu saling berkaitan. Juga, Pancasila itu mampu menjadi jawaban dari gangguan, tantangan, dan ancaman yang muncul dari dampak negatif globalisasi. Sekarang, di video ini kita akan mempelajari tentang apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta akan juga mengetahui beberapa perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan Pancasilanya. Poin A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan.
I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. K. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah butir-butir pengamalan Pancasila dari setiap sila-sila Pancasila. Sekarang, mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan yang sekarang, Bapak akan menyebutkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di beberapa lingkungan. Contohnya lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan sehari-hari, kemudian di lingkungan masyarakat. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, taat dan patuh pada kedua orang tua. Kemudian selalu bermusyawarah apabila ada masalah. Sopan santun pada seluruh anggota keluarga. Dan saling membantu serta saling menghormati.
Kemudian membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mentaati tata tertib sekolah. Kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras, dan agama. Yang ketiga, aktif dalam organisasi sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. C. Membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Yang pertama, menghargai pendapat teman, kemudian tidak menyakiti hati teman, kemudian tolong menolong pada teman yang sedang terkena musibah, dan bekerja sama dengan teman. Yang berikutnya, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak mengganggu ibadah orang lain. 2. Melakukan kerja bakti. 3. Musyawarah untuk membangun lingkungan sekitar dan aktif dalam kegiatan Siskamling. Yang Bapak sebutkan merupakan beberapa contoh dari perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di beberapa lingkungan. Nah, adapun contoh-contoh lainnya, perilaku-perilaku lainnya, pasti kalian bisa mencarinya sendiri, bahkan mengamalkannya sendiri di lingkungan kalian masing-masing. Itulah penjelasan materi pada kesempatan kali ini tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.